Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, sore ini kalian semuanya saya ajak kembali untuk mengaji kitab Irsyadus Syari karya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu surah Al-Fatihah agar hal ini bermanfaat pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, khususnya bagi Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Holil Bangkalan, umumnya lagi pada warga negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Warrabi'a asyara utawi adab yang ke-14. Etika yang ke-14 yang harus dipenuhi oleh seorang ulama terhadap dirinya sendiri. Iku ayakuma yento ngelakoni sapa ulama, yento ngadekake sapa ulama jumenengi biidharis sunati kelawan ngelahirake, nyatakake, ngetokake hal-hal sunnah. Wa amatatil bidahi lan mateni membunuh hal-hal sing sifate bid'ah tapi sing jelas-jelas bid'ah dhalalah. Wa bi umuriddin lan kelawan perintah persoalan agama, wa malan apa wae fihi ing dalem perkara agama, masalikul muslimin kang manfaati kanggone wong Islam, ala tariqil ma'rufi ing ngatasé dalan kang ma'ruf, syar'an ing dalem syarae utawa agamane, maklufin adatan tur dibiasake adatan ing dalem adate utawa kebiasaane, watom'an lan wateke. Walayardho lan ora ridho sapa guru min af'alihi saking anggone nglakoni guru, zahiron ing dalem zahir, wal batinati lan ing zahirati min af'alihi saking anggone oleh nglakoni alim, az-zahirati kang zahir, wal batinati lan batin, bil jaizi kelawan perkara kang wenang, min huma saking zahir lan batin. Bal yakhudhu balik nglakonana sapa guru nafsahu ing awak dheweke guru, bi ahsaniha kelawan luweh bagus-baguse zahir lan batin, wa akmalihima lan nyampurnake zahir lan batin. Adab yang ke-14 yang harus dimiliki oleh seorang ulama adalah dia harus menjadi garda terdepan dalam menegakkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dalam menegakkan ajaran agama Islam dan menghilangkan bid'ah yang jelas-jelas bid'ah dhalalah. Contoh bid'ah dhalalah adalah paham mujasimah, paham yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki jisim atau tubuh layaknya manusia. Ini jelas bid'ah dhalalah. Ini harus dihilangkan. Ayakumu bi umuriddin, dan terdepan pula dalam menjalankan perintah-perintah agama dan apapun yang bernilai kemanfaatan, bernilai kebaikan terhadap agama, terhadap umat Islam dan terhadap semua umat manusia. Dalam menjalankan sunnah dan menghilangkan fitnah alat thoriqil ma'rufi, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang
bisa diterima oleh semua orang, yang mesti tidak dilakukan dengan cara-cara yang anarkis atau cara-cara yang merusak. Walayardo dan guru ulama tidak rela melakukan hal yang sifatnya zahir maupun batin hanya dengan sesukanya atau dengan seadanya, tidak dengan maksimal. Bal yakhudhu nafsahu, akan tetapi sebaiknya seorang ulama, seorang guru dalam melakukan perintah yang bersifat zahir maupun batin itu dilakukan bi'ahsaniha, dengan sebagus-bagusnya dan dilakukan dengan sesempurna-sempurnanya, tentunya sesuai dengan kekuatan ulama tersebut. Jangan dilakukan secara asal-asalan. Mengapa demikian? Fa innahum, karena sesungguhnya ulama, ulangi, mengapa demikian? Fa innal ulama'a, karena sesungguhnya ulama, hum, ya ulama itu, iku qudwatun, panutan, panutannya para santri, panutannya para orang awam, panutan dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi disampaikan, ulama dalam melakukan hal yang sifatnya zahir maupun batin tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Wa ilaihim, lan maring ulama al-murja'u, al-murja'u ngukuhake, salah, wa ilaihim, lan paring ulama al-murja'u ngukumi bali fil ahkami ing dalem pira-pira hukum. Maksudnya begini, ulama itu adalah panutan orang-orang awam, panutan para santrinya, sekaligus ulama itu sebagai rujukan dalam melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum, utawi ulama itu hujjatullah, juga menjadi hujahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ulama itu orang yang sanggup menyampaikan hujah-hujahnya atau nas-nasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, juga nas-nasnya Nabi Muhammad berupa hadis, dijadikan hujah alal awam ing ngatasi wong-wong umum. Waqat yuraqibuhum, lan terkadang nginjen-nginjen ing ulama sapa ala wong kang ngalap nganhum saking ulama min haitsu la yandurun, saking tanpa padha ningali sapa ulama. Wayat tadi lan yudahum, kelawan pitutute ulama sapa man wong layak lamuna kang ora padha ngerti sapa ulama. Nah, saya jelaskan di sini. Mengapa seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai tidak boleh melakukan perintah zahir maupun batin secara asal-asalan?
Karena tadi mereka ini adalah panutan para santri, panutannya orang umum, mereka akan dijadikan rujukan dalam mengambil hukum-hukum agama Islam. Mereka juga akan dijadikan sebagai hujah, atau merekalah yang bisa menjelaskan hujah berupa Al-Quran, berupa Al-Hadis kepada orang awam. Dan bahkan banyak orang yang akan mengambil manfaat dari para ulama tersebut, manfaat ilmunya mestinya, tanpa sepengetahuan ulama tersebut. Wayak tadi bihim, dan banyak juga orang-orang yang akan mengikuti para ulama tanpa sepengetahuan ulama tersebut. Maka tadi benar sekali, sebagai seorang ulama tidak boleh melakukan hal secara asal-asalan. Semuanya harus dilakukan biahsaniha, dengan yang terbaik, biahsanihima, dengan yang terbaik, wa akmalihima, dengan yang tersempurna sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Faida lam yantafik, moko nalikone ora iso diambil manfaat, pada saat tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali sopo al-alimu wong alim utawa ulama utawa guru bi'ilmihi kelawan ilmune ulama, faghayrahu mongko utawi liyane ulama iku abadu luweh adoh minal intifang tinimbang saking lap manfaat bihi kelawan ilmune. Nah, saya jelaskan. Kalau ada seorang ulama yang keilmuannya sudah tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali, maka justru akan menjadi sangat jauh tidak bisa diambil manfaatnya, yaitu orang-orang yang bukan ulama. Saya ulangi, kalau ada ulama, kalau ada orang yang katanya ulama, tapi ilmunya sudah tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, bagaimana dengan mereka yang bukan ulama? Mereka semakin tidak bisa diambil manfaat ilmunya. Walihada, untuk ini maksudnya kalau ada ulama yang ilmunya sudah tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, azumat, gede banget, agung banget apa zalatul alimi, keplesete kelirune wong alim lima maring krana barang yatarot tabu kang podo melorot alaihima ing atase zila minal mafasidi saking kerusakan lik tidak innasi kerono manute menungso bihi kelawan ulama. Nah, kalau ada ulama, saya jelaskan sekali lagi, ulangi lagi, sampai ilmunya tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, maka ini sudah bisa dikatakan sebagai suatu kecelakaan yang agung, sebagai kecelakaan yang akbar. Karena mengapa? Mereka itu sama aja terperosok ke tempat yang sangat jauh, ke tempat yang sangat dalam. Sudah terperosok, masih banyak orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini maka jangan sampai terjadi
Maka pastikan kalau kita sebagai seorang ulama mulai lakukan segala sesuatu terkait dengan ilmu yang kamu miliki, baik itu perintah zahir maupun perintah batin, lakukan dengan sebagus mungkin agar ilmu kamu bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, utamanya oleh pengikut-pengikut kamu, oleh santri kamu, oleh murid kamu, maupun oleh orang-orang yang secara langsung belum mengenal dirimu. Oke? Wal khomisa asyara, anapun utawi adab atau etika yang ke-15 iku ayyuhafidho, yento gelem ngreksa sapa wong alim, sapa guru, sapa ulama, ngreksa alaman dubatis syariati ing ngatasé perkara-perkara agama sing sunah, alqaul liyati kang bangsa pengucap, wal fi'liyati lan bangsa penggawe. Dados jadi ulama itu jangan hanya melakukan hal-hal yang sifatnya wajib semata. Termasuk dalam sholat misalnya, jangan hanya melakukan hal-hal yang wajib semata. Kalau ulamanya hanya melakukan hal yang wajib, bagaimana dengan makmumnya? Bagaimana dengan santrinya? Bagaimana dengan orang awam? Kan bisa jadi lebih rendah dari itu nanti. Ayu lazimu mongkon netepono ulama utawa sering nglakoni sapa ulama tilawatal Qur'ani ing tilawah utawa maos Qur'an, wa dzakar wa dzikrallahi lan dzikir marang Gusti Allah, anggone maca, anggone zikir, bil qalbi sak jeroning ati, wal lisane juga nang lesane. Nak iso ya lesan tekan ati, nak ora iso ya atine berikhtiar maca Quran. Maca Quran niku misale sagete gur al ikhlas niku sampun cukup Pak D. Sugeng sonten Kang Mat Ndut. Mugi-mugi lancar usahane teng Jakarta, mboten sah kondur. Mboten sah kondur dhuwit riyin, dhuwit aman. Baca Al-Qur'an itu tidak harus sampai selesai dari juz 1 sampai juz 30. Kalau bisa selesai itu lebih bagus. Kalau tidak bisa, ambil beberapa surat yang Anda sangat menguasai. Itu dijadikan sebagai zikiran. Bacanya sebisa mungkin diresapi hingga masuk ke hati. Tadi di WhatsApp dari grup saya ada yang mengatakan, mengapa di Mekah juga ada yang kena COVID, sementara di sana banyak orang membaca Al-Quran, bahkan adzan sering dikumandangkan. Ini secara hakikat 100% Allah yang ngerti, namun kita bisa meraba-raba, coba Al-Quran sampai ke hati, atau gerakan hati kita kanggo ngusikke, kanggo ngobahke ayat-ayate Gusti Allah.
Dadi ketoke lambene meneng, atine ngusikke ayate Gusti Allah. Sing sempurna lambene ya ngucapke, atine ya terusik melu nglantunke ayate Gusti Allah. Wa kadzalika, cara nang pondok paling angel Kang Mahmudi. Wa kadzalikae kaya mengkono-mengkono nang dhuwur mau. Angel golekane sing ndi? Nah iki. Ternyata nang dhuwure pas. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono maca Quran lan dikruwa. Tak baleni, maca Quran tidak harus full. Tapi bacalah sebagian dari Al-Quran sesuai kemampuan Anda, tapi dibaca sesering mungkin. Kadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Wa kadzalika langsung tak bahasa Indonesiake. Dan seperti amalan membaca Al-Quran dan zikir kepada Allah, ma utawi barang waroda kang wus kelaku apa ma minat dakwati saking pira-pira donga wal azkari lan pira-pira zikir sing wis tok lakoni fil laili ing dalem wengi wan nahari lan ing dalem salat. Bayane apa jal wong kota? Wong kota rada ngerti. Bayane ku contone minasolati, contone salat. Wasaumi, wasyami lan poso, wal haji, baitil harami lan haji ke Baitullah, mahma qadara selagine kuwasa ala dzalika ing ngatasi mengkono-mengkono mau. Angel to mengkono-mengkono dimaksude jal. Ing ngatasi nglakoni haji. Yen ra kuat nggih mboten haji. Hajine bil qalbi wassolati lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi lan cinta pada Kanjeng Nabi wa ijlalihi lan berupaya ngake Kanjeng Nabi wa ta'zimihi lan ngegungake Kanjeng Nabi wal adabi lan tata krama inda sami asmahi nalikane krungu asmane Kanjeng Nabi disebut wa dzakara lan eling sunanahu ing pira-pira sunahe Kanjeng Nabi. Nah, ben jelas banget baleni etika ke-15 seorang ulama, seorang guru, murid, santri yang ngono, santri milenial ya kena. Santri milenial itu orang yang mengaji melalui media, misalnya Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, itu semua harus melakukan hal ini. Menjaga hal yang sifatnya sunnah, misalnya baca Quran, zikir pada Gusti Allah, bil qalbi wal hati dan lesan. Jangan dengan lesan tok. Kalau dengan hati tok tidak apa-apa, tapi kalau dengan lesan tok, ya sampai ke hati. Terus wirid yang sudah sering dilakukan. Sudah sering wirid atau belum? Ya dilatih dari sekarang, kapan lagi? Umurnya sudah 45 tahun. Wada'awati lan beberapa doa, wal adkari lan beberapa zikiran.
Itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau ulamanya saja melakukan, mestinya muridnya, santrinya berupaya melakukan bareng-bareng, betul? Nah, begitu. Wal haji qadara. Wassalati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lan akeh-akehake ngakeh-ngakehake anggone maca sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat iku nak iso saakeh-akehe nang ngendi panggonan ya kena, nang dalan ya kena, lagi dodol angkringan kados Kang Mat iku ya kena, nak pas ngejoki es jahe panas wi karo maca sholawat ya kena. Insya Allah mengko dodolane saya laris. Amin Allahumma amin. Nah, itu adab yang ke-14 dan adab yang ke-15. Sugeng sonten Kang Mas Mahmudi, Kang Mat Duet, Mas Suparyono Purworejo, Romo Roni Sekayu, Mama Santi Setiawati. Keberkahan semoga selalu berpihak kepada kita, anak-anak kita, keluarga kita, umumnya pada warga negara Indonesia. Jangan pernah menyerah. Kita hadapi bersama-sama ujian dari Allah Subhanahu wa taala kali ini berupa Covid, berupa wabah corona. Yakin kalau hati kita kenceng cedak marang Gusti Allah, insya Allah kita akan bisa melalui hal ini dengan kemenangan. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adab yang ke-16. Wasadisu utawi adab yang ke-16. Wasadi sa'asara utawi adab yang ke-16. Ising bener wasadi sa'asara atau wasadi su'asara kamu tulis nang kono kan. Wasadi su'asara utawi adab yang ke-16 iku ayu amila yento mergauli utawa yento bergaul sapa guru annasa ing menungso bi makarimil ahlaki kelawan sak apik-apike akhlak, kelawan sak apik-apike perilaku. Min tolaqatil wajhi misale contone wajahe mukane selalu ajir pada saat berkomunikasi, pada saat berhubungan, pada saat omong-omongan karo wong liya sama orang lain. Wa isya'i salami lan nyebarake salam assalamualaikum. Wa amit toami lan seneng aweh daharan, aweh mangan, aweh sedekah marang sedulure, marang liyane. Wa kadzmil ghaidi lan senantiasa berupaya ngampet ya wajal. Ghaidi marah, menahan emosi, menahan marah-marah. Wa kafil adalan nyegah piloro anin nasi saking menungso. Wahtimalihi lan gelem melu nanggung minhum saking loro sing dialami para menungso. Akhlak yang ke-16 seperti itu, berperilaku kepada sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Suka memberi sedekah pada orang lain. Baik sedekah itu berupa makanan meskipun sedikit. Kalau bisa banyak lebih bagus. Jangan mengharapkan sedekah dari orang lain. Wakat bil khairi bisa menahan amarah, menahan marah. Jangan diluk-diluk marah. Jangan diluk-diluk emosi. Jangan bentar-bentar tersinggung. Sebentar-sebentar pengen ngamuk. Ini bukan ulama seperti itu. Apalagi itu dilakukan dalam sebuah podium.
dalam sebuah mimbar. Setiap kali pidato, setiap kali ngaji misalnya mesti ngamuk, misuh-misuh, itu bukan ulama. Tinggalkan aja kalau ada seperti itu. Wakaf piloro, nganin nasi yang bakal terjadi pada manusia. Artinya melakukan jangan sampai ada sesuatu yang akan membuat manusia, membuat masyarakat jatuh sakit, jatuh. Ini jangan sampai terjadi. Semuanya harus dicegah, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu adalah betul. Tujuannya apa? Untuk mencegah. Jangan sampai terjadi, jangan sampai ada lagi orang-orang yang kena dampak COVID menjadi lebih banyak. Maka diadakan PSBB, ini adalah betul. Pembatasan sosial berskala besar, ini adalah tindakan preventif daripada dibiarkan sama sekali. Kalau dibiarkan sama sekali, ini wabahnya akan makin merebak. Maka salah satunya adalah dilakukan hal seperti itu tadi, PSBB contohnya. Wahtimali minhum, dan gelem nanggung sapa ulama minhum saking loro sing dialami para menungso. Insya Allah besok sore yang etika ke-16 ini masih panjang, akan saya ulangi lagi karena ini sudah menjelang waktu maghrib. Semoga ada manfaatnya untuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, mertua kita, mbah-mbah kita, anak turun kita. Tidak lupa pada presiden kita yaitu Pak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya, kepada para dokter sebagai garda terdepan, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita segera bisa keluar dari wabah yang terjadi saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa dhiya ala alihi wa sahbihi wa sallim.